Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat. Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, dan kesaksamaan dan pencegahan. Sedangkan kata ahkam al-amr berarti menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Ahkam al-faras yang artinya ia membuat kekang pada mulut kuda untuk mencegahnya dari goncangan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh dan secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa pada kesamaran antara dua hal, yaitu tasyabuh dan istibab. Menurut bahasa, fawati adalah jamak dari kata fatih atau fawatih yang berarti awalan atau pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah yang berarti sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Jadi, fawati al-suwar berarti beberapa pembuka dari surah-surah Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surah-surah Al-Quran. Sikap para ulama terhadap al-muhkamat wa al-mutasyabihat. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu mazhab salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri. Mereka menyucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Di antara ulama yang masuk ke dalam kelompok ini yaitu Imam Malik yang berasal dari ulama mutaqaddimin. Yang kedua yaitu mazhab khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama mutaakhirin. Hikmah adanya al-muhkamat wa al-mutasyabihat. Yang pertama, jika dalam Al-Quran hanya terdapat ayat-ayat al-muhkamat, maka akan hilang ujian keimanan dan amal karena pengertiannya yang jelas. Yang kedua, jika dalam Al-Quran hanya terdapat ayat-ayat al-mutasyabihat, maka akan hilang kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi umat. Yang ketiga, jika dalam Al-Quran terdapat keduanya, yaitu al-mutasyabihat dan al-muhkamat, maka akan menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus menggali isi kandungannya dan dapat membaca Al-Quran dengan khusyuk, serta menghindarkan umat dari taklid. Manfaat adanya ayat muhkam dan mutasyabih diantaranya jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Ulama berbeda pendapat dalam hal memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu antara bisa tidaknya manusia memahami atau memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Pandangan ulama mengenai ayat-ayat mutasyabihat dan dipahami manusia atau tidak ada dua pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa arti dan ayat-ayat mutasyabihat dapat diketahui oleh umat manusia, dan ulama yang lain mengatakan bahwa ulama manusia tidak dapat mengetahuinya.